Selamat pagi, Bu Fitri. Selamat pagi, Bu Margaret. Kabarnya? Alhamdulillah. Yang Iya, kurang ada apa ini? agak hari ini ada bad mood ya. Ya naik turun ya, namanya kehidupan kita di sekolah. Kadang semangat, kadang enggak, dengan rekan kerja, dengan siswa. Itu yang saya rasakan hari ini dan kemarin seperti roller coaster. Iya, sepertinya Bu Fitri hari ini kelihatan lesu. Ada permasalahan apa ini, Bu? Iya benar Bu Margaret. Jadi hari ini dari semalam permasalahannya yang membuat saya jadi kurang tidur nih Bu Margaret. Jadi ada sesuatu yang mengganjal ya. Oh, begitu. Jadi, sesuatu itu pengen Ibu ungkapkan dalam diskusi kita hari ini. Begitu, Bu? Iya betul. Saya ingin berbagi dengan Bu Margaret apa yang saya alami dari semalam sampai hari siang ini. Iya. Nah, setelah kita diskusi ini tadi, apa yang Ibu harapkan dari hasil diskusi kita hari ini nantinya, Bu? Saya ingin apa ya refleksi untuk diri saya sendiri agar yang terjadi hari ini itu tidak akan terjadi lagi ke depannya. Bagaimana kita bersikap untuk profesional di dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari dengan siswa dan rekan kerja. Walaupun mungkin orang lain tidak bisa berbuat sama seperti kita, tapi kita mulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita melakukan sesuatu itu harus bertanggung jawab dan tentunya tidak menyakiti orang lain dan tidak Begitu. merendahkan orang lain. Iya. Iya. Kira-kira masalah apa yang terjadi ini, Bu? Coba Iya. Ibu cerita dulu, seperti apa masalahnya? Iya. Baik Bu Margaret, terima kasih. Begini, jadi di awal tahun itu kita itu ada rapat apa ya? Rapat awal tahun ya Bu ya biasanya. Jadi di awal tahun itu kan sudah dipastikan pembagian jam KBM, pembagian tugas mengajar, pembagian wali kelas, dan pembagian tambahan-tambahan tugas lainnya lah ya bagi guru-guru yang ada di sekolah, termasuk staf TU-nya. Dan memang sudah di SK-kan Bu, sudah jadi. Itu semua pun kita selaku kurikulum itu selalu berkonsultasi kepada kepala sekolah ya tentunya Ibu ya. Mungkin di sekolah Ibu Margaret juga sama. Di sini saya sebagai kurikulum ya Bu ya. Jadi otomatis saya harus berpikir cepat, mengambil tindakan dengan apa ya, mempertimbangkan sebijaksana mungkin dan melakukan pembagian tugas, baik itu tugas mengajar atau tugas guru piket atau tugas tambahan lain. Kita harus menyesuaikan kebutuhan masing-masing rekan kerja kita, termasuk wali kelas. Nah, di sini wali kelas sudah ditentukan dan sudah dibagikan serta sudah diusulkan dulu kepada kepala sekolah. Awalnya di ACC nih Bu Margaret, di ACC. Iya. Nah, akhirnya sebelum rapat memang diajukan kepala sekolah oke. Pada saat rapat nih Bu Margaret, Mhm. keputusan yang sudah di ACC tadi yang akan dipiurkan ke kawan-kawan ternyata dirombak lagi sama kepala sekolah. Oke, Mhm. katanya tidak boleh bapak-bapak, harus ibu-ibu semua. Akhirnya ada 2 orang guru laki-laki yang harus saya ganti pada saat itu. Apa namanya? Harus saya ganti. Walaupun akhirnya ada miskomunikasi di situ. Guru yang tadinya mereka tahu mereka jadi wali kelas kecewa gitu loh. Akhirnya saya sampaikan bahwa keputusan ini terjadi pada saat rapat dan disaksikan semua orang bahwa kepala sekolah ingin mengganti ini. Jadi bukan atas pendapat saya. Itu akhirnya clear masalahnya dengan 2 orang guru ini ya Bu. Nah, Mhm. setelah berjalan diganti nih Bu, mendadak mengganti langsung kepala sekolahnya menunjuk A, B, C dengan kemauannya, pada saat itu harus mau. Oke, akhirnya mau semua. Setelah berjalan, ini ada lagi semalam dengan tidak memberitahukan saya, dengan wales yang sudah ditunjuk dia, tiba-tiba Bu, kepala sekolah memutuskan mengganti walas ini
tanpa bicara dengan saya, tanpa bicara dengan Walas yang sudah terpilih, mengganti di dalam forum WA grup kelas, langsung to the point di situ bahwa Bapak Ibu si A digantikan dengan si B dengan karena si A tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan berbagai macam alasannya dengan berkata-kata yang kurang menyenangkan di grup itu. Saya sebagai kurikulum, aduh kenapa nggak dipanggil dulu loh kami ini. Saya sebagai kurikulum, guru itu sebagai wali kelas yang sudah dia tunjuk. Kenapa harus di grup itu tanpa dibicarakan? Jadi saya sedikit kecewa bagaimana seorang pemimpin kita ini tidak bijaksana gitu loh. Sedangkan guru-guru ini kan saya ini sebagai wakil rekan-rekan yang lain untuk berbicara dengan kepala sekolah, tentunya mereka berharap saya yang memberitahukan mereka terlebih dahulu, tidak di dalam forum terbuka. Jadi oke, setelah itu terjadi dan guru-guru itu saya hubungi, mereka pun memaklumi karena mereka tahulah watak dari kepala sekolah kita ini kan. Namun setelah dia menyadari bahwa dia itu tadi telah menyinggung guru tersebut di dalam grup, si kepala sekolah ini mencari apa ya saya sebut, bagaimana menumbalkan nih siapa nih yang salah nih, bukan saya gitu. Saya ini cuma mendadak memberikan keputusan, salahnya ini siapa. Akhirnya dia menyalahkan Wakakesiswaan, menyalahkan saya, menyebut saya tidak bijaksana, kenapa saya menunjuk si A, sedangkan si B ini lebih baik di dalam forum. Lalu saya jawab, maaf Ibu, keputusan yang sudah disampaikan di rapat adalah persetujuan kepala sekolah. Jadi tidak ada tindakan di luar kurikulum itu, di luar tindakan yang disepakati kepala sekolah. Akhirnya saya tidak menjawab lagi di forum itu karena bagi saya kalau kita terus menjawab seseorang yang sudah menganggap dirinya benar dan orang itu salah, kita bicara pun benar pun kita akan tetap salah. Jadi saya diamkan saja. Saya cuma sudahlah, ini kayaknya nggak akan berhasil gitu. Akhirnya hari ini saya sekolah, saya menjalankan tugas saya seperti biasa, dan kepala sekolahnya datang. Akhirnya dia datang ke ruangan saya dan dia meminta maaf Bu Margaret. Akhirnya dia minta maaf bahwa semalam itu dia sudah berbicara yang tidak enak, dia merasa kadang-kadang emosi dia tidak terkendali menurut beliau, jadi dia meminta maaf dengan saya bahwa dia sudah bicara tidak baik di grup itu. Ya, saya bilang tidak apa-apa, saya sudah memaklumi mungkin manusia itu berbagai macam sifat, jadi mungkin Ibu mengungkapkannya dengan cara seperti itu, gitu kan. Walaupun saya merasa kita sebagai pemimpin tidak seperti itu caranya dengan anak buah, dengan rekan kerja, tidak boleh semena-mena ya Bu Margaret. Iya, betul. Walaupun kita seorang pimpinan, bukan berarti semua keputusan yang ada di sekolah itu mutlak saya adalah benar karena saya pemimpin gitu. Kita berhak memberikan pendapat rekan-rekan, pendapat wakil-wakil ini perlu ditanyakan. Kenapa kita harus bertindak otoriter? Kalau saya sebut otoriter, kenapa? Karena tidak mempertimbangkan perasaan, rasa malu, bahwa yang kita nonaktifkan ini seorang guru yang dia juga manusia yang punya perasaan yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana baiknya sesuatu itu jangan dibicarakan di dalam grup yang mungkin mempermalukan. Saya pun sebagai wakil kurikulum pun kena imbasnya akhirnya. Jadi itulah yang membuat saya dari semalam sampai hari ini agak apa ya, dibilang saya kecewa gitu. Saya kecewa, saya merasa apakah saya tidak kurang baik selama ini? Apakah yang saya lakukan ini salah? Akhirnya saya merasa seperti itu, Bu Margaret. Baik Bu Fitria, terima kasih atas curhatnya hari ini. Intinya Bu Fitria ada sedikit masalah dengan atasannya begitu ya Bu, karena berkenaan dengan pembagian tugas mengajar begitu ya. Iya, tugas wali kelas ke wali kelas. Iya.
menurut Bu Fitria sendiri untuk atasan seperti kepala sekolah atau kita pun sebagai pendidik yang profesional itu yang seperti apa sih Bu? Iya. Kalau menurut saya sebagai dengan kejadian seperti ini, kalau saya sebagai pemimpin, saya akan apabila wali kelas yang sudah saya tugaskan tidak menjalankan tugas dengan baik, saya akan panggil, saya rangkul guru ini. Ayo, mari Ibu kita bertemu, saya ingin berbicara face to face. Ada masalah apa sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagai wali kelas dengan baik. Dan apabila tidak sanggup atau perlu bantuan, bagaimana mencari solusinya. Jadi tidak serta-merta main diberhentikan gitu loh, tanpa kita perlu berbicara, ada apa dengan anak buah kita ini, apakah ada masalah ataukah dia ini sudah memberikan tugas ke kelas yang kita tidak ketahui gitu kan. Apalagi yang teman saya ini sudah meminta perwakilan menggantikan dia sementara untuk menggantikan sebagai wali kelas dan kelasnya pun berjalan dengan baik. Perlengkapan kelas sudah oke, susunan siswa itu sudah baik, keyakinan kelas sudah jadi, pojok baca sudah jadi, artinya kelas itu berjalan kan Bu, tidak dibiarkan. Artinya walaupun bukan dia yang ada di situ, ada seseorang yang dia wakilkan untuk menggantikan sementara, itu berjalan. Jadi sebagai pimpinan kita harus tahu, ini sudah berjalan belum? Jangan hanya mendengarkan aduan si A dan si B, karena si A dan si B ini kita tahu ada apa gitu kan. Kita panggil, kita duduk bersama, tanyakan permasalahannya, solusinya apa. Apabila ditemukan solusi memang harus diganti, itu kan kita bisa bicarakan, baik ya Ibu, kalau memang tidak sanggup saya gantikan ya Bu dengan yang si A. Menurut Ibu bagaimana? Kan kita bisa tanyakan. Nah, kalau di forum Bu, ini kan seperti mempermalukan seseorang. Ya, mempermalukan karena di depan banyak orang itu akhirnya bukan mendidik, bukan mengajak ke kebaikan, tapi akhirnya nanti menjadi bumerang yang bagi yang lain ini merasa, oh ternyata si B itu kayak begitu ya gitu ya. Oh ternyata sedangkan mereka tidak tahu yang terjadi sebenarnya apa gitu. Tapi karena prosesnya yang tidak baik, yang lain ini menjadi tanda kutip, ada apa dengan ibu guru si B ini tiba-tiba dia diberhentikan. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai pimpinan tidak bolehlah kita melakukan keputusan, kebijakan yang tidak mempertimbangkan hak orang lain, hak untuk menjelaskan maksud saya. Jadi orang itu perlu menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Iya. Ini Bu, sekali lagi, apakah sudah ada upaya yang Ibu lakukan dalam masalah tersebut, misalkan dengan teman atau dengan atasan, upaya yang sudah Ibu utarakan dengan teman-teman supaya permasalahan ini tidak terulang lagi atau hal-hal kejadian yang tidak mengenakan, apakah ada Ibu? Iya, sebelumnya sudah Bu. Sebelumnya setiap yang saya lakukan saya bertanya dulu karena saya takut seperti ini Bu. Tiba-tiba beliau mengganti kebijakan baru tanpa ada plan B maksud saya. Jadi sebelum apapun tindakan saya itu saya harus mengajukan Ibu ini ajuan saya, tolong dibaca apakah sudah oke. Kalau sudah oke, nanti saya sampaikan ke rekan-rekan yang lain. Itu berkali-kali, Margaret, bukan hanya masalah wali kelas, termasuk pembagian KBM, pembagian jam, tugas waka, tugas piket, itu saya tanyakan. Kira-kira tugas piketnya ini sudah oke belum, Bu? Bu, yang ini untuk 3S ini sudah cocok belum? Dan beliau ACC saja. Itu yang saya minta memang dari awal. Oh, saya tidak mau Bu Fitri seperti ini, coret-coret, kita kan tidak mengajukan. Ini setiap mengajukan, oh ya sudah oke, ya sudah oke. Tapi pada saat pelaksanaan nanti dia mengubah itu sesuka hatinya gitu tanpa. Jadi saat rapat pun hasil rapat itu akan menjadi mentah Bu. Karena beliau ini saya pikir otoriter lah, saya pikir otoriter. Kenapa? Hasil rapat sudah deal nol, artinya kita sepakati bersama itu bisa berubah dengan
keinginannya pada saatnya mau merubah ya rubah, mau hasil rapat itu apapun bentuknya ya nggak jadi. Jadi sudah sering terjadi ini, aduh apa namanya, dan yang terakhir yang ini tiba-tiba dia memberhentikan wali kelas tanpa bicara ini. Kalau sebelum-sebelumnya ya udah lewat gitu. Tapi yang terakhir dia memberhentikan walas tanpa bicara, tanpa pemberitahuan, langsung ganti orang, langsung nembak orang baru kan. Jadi kami dibuat tidak enak lah antara kami. Termasuk yang ditunjuk dan menggantikan pun nggak enak Bu. Jadi merasa aduh saya sudah menggeser orang lain gitu kan. Dan yang digeser pun ngerasa ada apa dengan saya salah apa gitu. Kok saya nggak dipanggil dulu gitu. Jadi begitu Bu Margaret. Iya, iya, saya bisa memahami apa yang menjadi permasalahan di dalam peran Ibu. Sekarang Ibu juga sudah lega, sudah menyampaikan semuanya. Dengan adanya permasalahan seperti ini, rencana ke depannya sebagai Ibu bertanggung jawab, kira-kira adakah rencana untuk memperbaiki supaya masalah ini tidak terulang lagi begitu Bu? Apa yang Ibu rencanakan? Seandainya ke depannya beliau masih menjadi pemimpin kami, saya harus meyakinkan sekali pada saat saya mengajukan nama-nama atau tugas tambahan ataupun ajuan kegiatan, saya harus meyakinkan beliau membacanya sebaik mungkin supaya ke depannya tidak mengubah keputusan mendadak dan merugikan orang lain. Jadi ke depannya saya harus meyakinkan, saya harus benar-benar apa ya bilangnya duduk bersama untuk membicarakan ini sampai semuanya memang deal. Kalau sudah deal dan yakin, mungkin saya akan membuat komitmen, silakan Ibu tanda tangan dan di ACC sebagai bukti saya ke depan bahwa Ibu sudah tanda tangan dan benar-benar sudah membaca. Jadi ke depannya apabila dia merubah sesuatu keputusan, saya akan menunjukkan bahwa ini loh Ibu sudah di Ibu ACC tanggal sekian, jam sekian, Ibu yang menandatangani. Jadi bukan saya yang menandatangani, saya yang memaksa, tetapi atas kesadaran penuh oleh beliau. Jadi itu yang rencana saya ke depan. Apabila beliau masih di sini, saya akan melakukan itu supaya ke depannya saya juga ada bukti ke rekan-rekan yang lain bahwa keputusan yang diambil mendadak itu bukan keinginan saya, karena keputusan yang sudah ada dan itu sudah ada di atas hitam di atas putih. Jadi itu yang akan saya ambil tindakan supaya nanti saya juga tidak dipojokkan oleh rekan-rekan kerja saya. Oh, jangan-jangan ini maunya Bu Fitri, ini maunya Bu Fitri kan. Tapi saya ada buktinya. Iya, baik Bu. Memang segala sesuatunya harus kita komunikasikan dari awal dengan kesepakatan yang jelas dan juga harus komitmen dengan apa yang akan dilaksanakan sebagai tanggung jawab kita, gitu ya Bu. Mudah-mudahan solusinya sudah sudah ketemu semua dan Ibu bersama rekan-rekan dapat menjalankan tugas di sekolah sesuai dengan tupoksinya masing-masing tanpa ada suatu halangan lagi ya Bu ya, tanpa ada lagi perselisihan di antara rekan-rekan yang lain begitu dan juga dengan kepala sekolah tentunya. Iya benar Bu Margaret. Bagaimana ini perasaan Bu Fitria setelah mengungkapkan segala permasalahannya dan sampai akhirnya menemukan solusinya sebagai komitmen dan tanggung jawabnya. Bagaimana Bu perasaannya sekarang? Saya agak lega setelah mengungkapkan ini, ada menemukan solusi. Oh, ke depannya saya berarti harus lebih teliti lagi. Jadi saya akan bertindak lebih hati-hati lagi ke depannya. Tidak asal di ACC langsung saya tinggal aja, oh sudah ACC, tapi saya harus meyakinkan lagi bahwa memang beliau ini sudah membaca dengan sungguh-sungguh dan tahu arti yang diajukan ini apa sih, dia harus paham. Jadi sampai saat dia belum paham ya jangan
piurkan dulu sebelum memang benar-benar yakin. Jadi itulah kedepannya saya akan lebih baik lagi. Semoga ini tidak terulang lagi ke saya dan rekan-rekan lainnya. Iya, tetap semangat ya Bu Fitri. Iya betul Bu Margaret. Apakah sudah selesai diskusi kita hari ini? Sudah, saya rasa sudah selesai Bu Margaret. Terima kasih atas bimbingannya, atas kesabarannya, membimbing saya untuk mengungkapkan apa yang saya pendam. Jadi saya kedepannya tidak lesu lagi, harus lebih bersemangat lagi. Ya, sama-sama Bu Fitri. Terima kasih juga sudah berbagi pengalaman. Semoga kita semua dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tetap penuh semangat ya Bu ya. Iya Bu Margaret, terima Ya, kasih. sama-sama. Terus gantian saya ya. Closing, oke. Gantian. Saya nggak perlu rekam ya Bu, langsung Ini ya. udah lanjut kok. Yang tadi nggak mati nggak. Kita masih Mulai ya sisa Bu. berapa menit? Sisa berapa menit kita? Bisa dimulai? Oke, baik. Ya. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Bu Margaret, apa kabar? Bu, maaf Bu Fitri, saya ingin berbincang-bincang. Apakah Ibu ada waktu? Iya, tentu saja Bu Margaret. Hari ini kayaknya cerah sekali Bu Margaret ya. Iya, mohon maaf Lagi ya di, Bu, jika saya mengganggu waktunya. tentu saja tidak. Lagi di sekolah ya Bu ya. Iya, Bu Margaret sendiri mengajar mata pelajaran apa Bu? saya mengajar di kelas 6 SD, Bu. Oh, kelas 6 SD. Itu mapelnya umum ya Bu ya? Saya tematik, Bu. Kalau di SD kita pelajarannya masih tematik. Bagaimana Ibu sehari-harinya mengajar kelas 6 SD? Apa yang dirasakan? Oh, banyak sekali yang dirasakan, Bu, di kelas 6 itu. Berbagai macam perasaan. Mohon Macam-macam ya. maaf ini Bu Fitri, saya mau diskusi sebentar. Ya, Apakah kira-kira Ibu bisa membantu dalam saya mencarikan solusi permasalahan yang terjadi di kelas saya, Bu? kira-kira apa permasalahannya Bu? Iya, begini Bu. Saya ini di kelas, murid saya itu berjumlah 18 siswa, Bu. 18 Nah, siswa. dari 18 siswa itu, saya kan setiap hari memberikan tugas, Bu, baik itu tugas di sekolahan maupun tugas di rumah ataupun PR. Nah, dari sejumlah siswa itu yang sering aktif dan rajin mengumpulkan tugas itu hanya kira-kira 10 sampai 13 atau 15 siswa begitu, Bu. Jadi ada saja murid yang masih bandel atau gimana, mau ngelas apa ya, nggak mengerjakan tugas, Bu. Sehingganya PR-nya itu tidak dikerjakan, tidak dikumpulkan di sekolahan. Begitu, Bu. Kira-kira Bu Margaret sudah bertanya belum ada apa dengan anak-anak ini yang tidak mengerjakan tugas? Apakah memang ada kesulitan atau memang di rumahnya sibuk ataukah siswa kita ini memang sibuknya main ya namanya sekarang ya Ibu ya. Handphone itu sudah jadi teman bagi mereka. Iya, Bu. Kalau kepada anak-anak juga saya sebelum pulang itu selalu saya ingatkan, jangan lupa PR-nya dikerjakan. Dan setelah pulang sekolah, juga itu sore hari atau malam hari, itu pun saya selalu mengingatkan juga lewat grup WA, Bu. Di grup WA kelas itu pun ada wali murid di dalamnya. Saya juga Mm-mm. mengingatkan apakah anak-anak sudah belajar, apakah PR-nya sudah dikerjakan, itu pun juga sudah saya informasikan di grup WA, Bu. Tapi pada kenyataannya, begitu berangkat sekolah pagi, masih juga ada murid yang tidak mengerjakan PR. Begitu, Bu. PR-nya Nah, ketinggalan Ibu ya. setelah saya tanya satu persatu, ya berbagai macam alasan dari mereka. Ada yang lupa, Bu. Ada yang memang ada salah satu siswa juga saya tanyakan itu mereka tidak paham. Tetapi tidak paham itu kenapa kok tidak bertanya? Ada kan Mm-mm. orang tua di rumah, kan tidak sendirian di rumah. Ada orang tua atau kakaknya mungkin, kan bisa bertanya. Atau bisa lewat grup WA juga boleh, atau kalau malu japri saja Bu Guru,
apa maksud dari tugasnya, sehingganya bisa dikerjakan. Jadi saya ini emang anak itu benar-benar nggak tahu, ataukah malas? Saya jawab mungkin ya, malas katanya. Karena apa? Memang nggak dikerjakan. Jadi ya itu Bu, macam-macam alasan. Mungkin sering bermain, suka main saja, sehingga tugas PR-nya tidak dikerjakan. Begitu Bu. Jadi waktu mengerjakan tugas itu untuk bermain ya. Iya. Apa yang Ibu rasakan dengan begini siswanya tidak mengerjakan? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya ya kecewa sih Bu, saya juga merasa gagal sebagai wali kelas, kok anak saya ini kok tidak aktif, tidak rajin mengerjakan tugasnya, kok tidak semangat begitu. Jadi saya juga merasa, kecewa juga, merasa diri saya ini kurang apa, kok sampai anak-anak ini ada yang malas mengerjakan tugas, begitu Bu. Ke depannya bagaimana Ibu merefleksikan supaya tugas ini siswa-siswa ini tertarik untuk mengerjakan tugasnya? Apa yang harus kita ubah di sini, Bu? Atau mungkin cara penugasannya yang menarik atau merubah hasil karya mereka itu berbeda-beda sesuai dengan yang mereka minati mungkin ya Bu. Bagaimana Ibu mengcover supaya mereka tetap melakukan pekerjaan rumah tetap walaupun berbeda-beda hasil. Jadi menyenangkan bagi siswa. Iya Bu, memang kalau selama ini, selama pembelajaran saya di kelas itu, saya belajar masuk kelas itu anak-anak membaca buku paket, buku materi, kemudian saya jelaskan materinya tersebut, saya melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi, selanjutnya saya memberikan tugas soal Bu, memberikan tugas soal untuk dikerjakan, dan kemudian juga saya memberikan tugas untuk PR di rumah. Itu yang selalu lakukan selama di sekolah, Bu. Nah, untuk kedepannya, mungkin supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam belajarnya, saya harus menggunakan metode lain yang lebih menarik perhatian anak-anak, supaya semangat belajarnya lebih tumbuh, sehingga mereka juga semangat untuk mengerjakan tugas-tugas baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin itu yang akan kita lakukan di kelas dengan mengubah metode belajar, pembelajaran yang berdiferensiasi dengan berbagai metode variatif sesuai dengan minat murid-murid, sehingga mereka tidak kesulitan dalam mengerjakan tugas karena sudah sesuai dengan murid tersebut. Karena pembelajaran yang kreatif itu membuat siswa juga menjadi semangat belajarnya. Mungkin itu yang akan saya lakukan ke depannya untuk di kelas saya, Bu. Bu Margaret sudah pernah mencoba? Apakah bagaimana hasilnya? Apakah ada perubahan Bu dengan anak-anak? Iya, kemarin beberapa waktu yang lalu sekali saya mencoba pembelajaran, ternyata ada perubahan Bu, walaupun belum 100% ya, tetapi yang tadinya mungkin ada 5 siswa, sekarang sudah berkurang 1, 2 begitu yang masih membandel. Saya harap ke depannya anak-anak lebih semangat lagi, rajin belajar, dan PR-PR, tugas-tugas selalu dikumpulkan. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu telah melakukan refleksi dan melakukan uji coba ke siswa-siswa ternyata ada perubahan. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Iya, perasaan saya lega, Bu. Saya juga menjadi lebih senang, lebih semangat karena anak-anak saya di kelas juga rajin dan semangat dalam belajarnya, menjadi saya merasa berhasil mendidik mereka, membimbing dan membina mereka, begitu, Bu. Oke. Baik Bu Margaret, bagaimana perasaan Ibu Margaret setelah kita berbincang-bincang, apakah sudah lega atau tenang ke depannya? Ya, hari ini saya merasa lega, saya dapat mengutarakan permasalahan saya kepada Bu Fitri, saya sudah mendapatkan solusinya, sekarang saya merasa lega dan senang sekali, Bu. Terima kasih Bu Fitri sudah merespon apa yang menjadi permasalahan saya hari ini.
Baik, sama-sama. Terima kasih Bu Margaret. Next time kita akan sharing kembali. Kita akhiri perbincangan kita hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu Fitri. Kita langsung ke closing di recordnya. Iya Bu. Oke, sudah? Bu, di stop dulu rekamannya ya. Di stop dulu, baru nanti